Selamat berjumpa anak-anak sekalian, kita bertemu kembali dalam kesempatan yang baik hari ini. Apa kabar anak-anak? Semoga kabar baik selalu menyertai anak-anak sekalian dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pada tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Adapun materi belajar kita pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, perbedaan gaya dan gerak, yang kedua, hubungan antara gaya dan gerak, yang ketiga, pengaruh gaya terhadap benda dan gerak benda di lingkungan sekitar, yang terakhir adalah latihan soal untuk anak-anak kerjakan. Anak-anak sekalian, apakah yang dimaksud dengan gaya? Dalam ilmu pengetahuan alam, yang dimaksud gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, mengubah bentuk benda. Yang kedua, mengubah arah benda. Yang ketiga, mengubah benda diam menjadi bergerak. Yang keempat, mengubah benda bergerak menjadi diam. Dan yang kelima adalah mengubah kecepatan gerak benda. Gambar ini menunjukkan ilustrasi seseorang sedang melakukan gaya berupa dorongan, yaitu pria pada gambar mendorong gerobak dagangnya. Anak-anak sekalian, apakah yang dimaksud dengan gerak? Yang dimaksud dengan gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda. Jika benda itu bergeser atau berpindah posisinya, maka benda tersebut bergerak. Makhluk hidup dengan mudah bisa melakukan gerak, antara lain dengan cara berjalan, berlari, melompat, terbang, atau berenang. Ini adalah ilustrasi di mana seseorang sedang bergerak dari posisi yang pertama menuju ke posisi berikutnya. Dia sedang melakukan pergerakan dan bisa dilihat ada perpindahan posisi. Anak-anak sekalian, yang dimaksud gaya adalah tarikan atau dorongan. Contohnya adalah mendorong meja atau menarik tali. Yang dimaksud gerak adalah perpindahan kedudukan atau posisi benda. Contohnya adalah orang berjalan dari rumah ke kebun. Ini adalah ilustrasi yang pertama, yaitu seseorang sedang melakukan gaya berupa dorongan, di mana pria itu mendorong kereta belanja menuju ke arah depan. Dan di bawahnya adalah ilustrasi di mana seseorang sedang berlari. Ketika sedang berlari itulah dia berpindah tempat atau bergeser posisinya dari tempat yang satu ke tempat yang berikutnya. Anak-anak sekalian, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya adalah pemain sepak bola yang menendang bola akan membuat bola diam menjadi bergerak dan bergeser posisinya. Dalam hal ini, pemain bola menggunakan gaya otot untuk mempengaruhi bola dengan cara menendang bola. Jadilah benda bergerak dan berpindah posisinya. Ini adalah ilustrasi di mana seseorang sedang menendang bola. Bola yang tadinya diam menjadi bergerak karena sentuhan gaya atau tendangan yang dia lakukan terhadap bola. Anak-anak sekalian, gaya dapat diberikan kepada benda berupa dorongan, antara lain berupa pukulan, lemparan, tabrakan, tendangan, dan sebagainya. Gaya yang diberikan kepada benda dapat juga berupa tarikan, antara lain mengerek tali pada tiang bendera, menimba air menggunakan tali timba, menarik tali sepatu jika kita menggunakan sepatu yang ada talinya. Ini adalah ilustrasi di mana gaya yang dilakukan seorang seniman membuat bahan tanah liat menjadi mempunyai bentuk tertentu karena sentuhan gaya. Dan di bawahnya adalah gaya berupa tarikan, di mana dua kelompok sedang melakukan olahraga tarik tambang, yang menang maupun yang kalah berpindah posisinya. Anak-anak sekalian, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya adalah orang yang membuat patung. Dorongan tangan pada bahan membuat bahan tersebut menjadi bentuk patung tertentu, sesuai dengan keinginan seniman. Pada gambar terlihat ilustrasi seorang pematung sedang melakukan gosokan pada patungnya, sehingga bahan yang tadinya tidak mempunyai bentuk tertentu sekarang mempunyai bentuk patung yang indah menurut senimannya. Anak-anak
Anak-anak sekalian, pengaruh gaya di lingkungan sekitar kita berikutnya adalah gaya dapat mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Contohnya adalah olahraga memanah. Tali busur yang ditarik pemanah kemudian dilepas membuat anak panah melesat ke sasaran tembak dengan cepat. Hal ini bisa terjadi karena anak panah dikaitkan dengan tali busur, sehingga ketika tali busur ditarik dan dilepaskan, maka anak panah bisa meluncur dengan cepat. Gambar menunjukkan ilustrasi di mana seorang atlet pemanah menarik tali busur yang sudah dikaitkan dengan anak panah, maka anak panah meluncur ke sasaran tembak sesuai dengan keinginan si atlet. Berikutnya adalah pengaruh gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Contohnya adalah sopir yang menghentikan mobil yang dikendarainya dengan cara menginjak pedal rem. Pedal rem kalau diinjak maka akan menyebabkan cakram yang ada pada roda itu bergesekan. Dan kalau ditekan kuat pedal remnya, maka mobil atau kendaraan yang dikendarai sopir bisa berhenti dengan sempurna. Anak-anak sekalian, pengaruh gaya berikutnya, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Contohnya adalah sopir. Sopir yang menambah kecepatan mobil dengan cara menginjak pedal gas lebih dalam, maka akan membuat mobil melaju lebih kencang. Sebaliknya, kalau sopir mengendorkan pinjakannya pada pedal gas, maka mobil juga akan bergerak menjadi lebih lambat. Ini adalah ilustrasi di mana mobil bisa bergerak dengan cepat karena pengaruh sopir yang menginjak gas atau menginjak pedal gas sesuai dengan keinginan kecepatan yang ingin dicapai oleh para sopir. Anak-anak sekalian, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya adalah sopir yang dapat mengarahkan gerak mobil sesuai dengan keinginannya dengan cara mendorong atau menarik kemudi mobil ke kanan atau ke kiri, sehingga mobil bisa bergerak ke sana kemari dengan baik. Anak-anak sekalian, ini adalah latihan soal, tolong anak-anak kerjakan. Kalau anak-anak bisa menjawab dengan benar, itu artinya anak-anak menguasai materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.